Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat mampu menganalisis tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki dan anak perempuan dengan benar. Anak-anak, tahukah kalian tanda-tanda anak laki-laki yang masuk masa puber? Dan dapatkah kalian menemukan contoh-contoh kewajiban pada anak yang memasuki usia balik pada aspek akidah, ibadah, dan juga akhlak? Nah, anak-anak dapat menyimak penjelasan tentang tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki maupun perempuan pada video berikut ini. Laki-laki, anak laki-laki akan disebut balik jika mereka pertama keluar air mani di usia 9 tahun Hijriyah. Enggak berlaku tahun Masehi. Maka sudah waktunya kita menghafal Hijriyah. Usia 9 tahun Hijriyah kok keluar mani, maka dia disebut sebagai seorang anak yang baligh. Jika usia 9 tahun Hijriah belum keluar mani, ditunggu 10 tahun. 10 tahun belum keluar, ditunggu 11 tahun. 12, 13 kok belum keluar mani, belum dianggap baligh. Sampai kapan? Ditunggu sampai umur 15 tahun. Kalau sudah genap 15 tahun baru dianggap dia baligh karena umur. Kalau yang pertama tadi baligh karena keluar air mani, yang kedua karena umur. Maka kalau sudah ada anak laki-laki sudah umur 15 tahun, pasti dia baligh biarpun tidak keluar mani. Selesai. Anak perempuan kapan disebut sebagai anak yang baligh? Sama sebetulnya kayak laki-laki. Keluar mani di usia 9 tahun Hijriyah. Cuman ada tambahnya satu, keluar darah haid di usia 9 tahun Hijriyah haid. Maka anak gadis kita yang 9 tahun atau 10 tahun kok sudah keluar darah haid, maka dia baligh. Kalau ternyata usia 9 tahun tidak keluar mani dan juga tidak keluar darah haid, ditunggu 10. 11. Kalau 11 keluar saat itulah disebut baligh. 11 kok belum keluar, 13 belum keluar, 14. Genap 15 tahun seorang anak gadis akan dianggap sebagai seorang anak yang sudah balighah. Biarpun tidak keluar mani, biarpun tidak keluar darah haid. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di tabel berikut ini. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? Ya, gambar ini menceritakan tentang kewajiban anak laki-laki yang sudah memasuki usia balik. Anak-anak, dalam aspek ilmu fikih kita akan belajar tentang hukum Islam. Jadi fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Adapun tanda-tanda anak yang sudah memasuki usia balik pada anak laki-laki, yaitu yang pertama, mimpi basah. Nah, anak-anak bisa melihat
rangkuman cerita yang sudah disajikan pada gambar berikut ini. Anak-anak yang sudah memasuki usia balik akan mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Ya, namanya adalah air mani atau sperma. Pada anak perempuan, kita akan mendapati tanda-tanda usia balik bagi anak perempuan, yaitu haid atau menstruasi. Untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat membaca kisah yang sudah Bapak siapkan pada tabel berikut ini. Tanda yang ketiga, anak-anak dapat dikatakan telah memasuki usia balik adalah berumur 15 tahun. Anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, maka dia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Adapun tata cara mandi besar, yang pertama adalah kita harus membaca niat. Yang kedua, mencuci kemaluan hingga bersih. Yang ketiga, kita berwudu layaknya kita wudu ketika melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir, kita menyiramkan air hingga merata ke seluruh tubuh. Adapun orang yang berhadas besar dilarang untuk: pertama, sholat, sujud tilawah, sujud syukur. Yang kedua, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Yang ketiga, melaksanakan tawaf. Yang keempat, berdiam di masjid. Demikian untuk pembahasan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.